Bagian dari sabda Tuhan disampaikan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Berikan telinga yang mau mendengar. Berikan pikiran yang mau mengerti. Berikan hati yang mau taat. Sehingga kami melakukan segenap firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk semua. Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Tesalonika 3. Tesalonika 3 ayat 6.
belum menikah, tapi kemudian tekdung, 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 tralala, misalnya gitu ya. Misalnya belum menikah tapi sudah tekdung. Nah di banyak gereja itu kemudian dikenai siasat, bahkan diumumkan dari mimbar gereja. Nah saya kenal satu teman yang gegara itu keluar dari gereja itu, terus pindah ke gereja lain. Nah karenanya ini sanksi yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tolong tayangkan ayat 14 dan 15 yang yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini. Konteks modern udah gak mungkin gitu ya. Kalau kita lakukan, dia bisa keluar dari gereja, cari gereja lain. Begitu kan? Kan gitu. Kita di zaman sekarang yang banyak jadi kayak strawberry generation, banyak yang baper, banyak yang sensitif, banyak yang terlalu peka, akhirnya bisa keluar dari gereja, cari gereja lain. Itu masih lebih baik, paling nggak pindah gereja lain. Yang lebih repot kalau kemudian kecewanya bukan cuma sama gereja atau sama orang di dalam gereja. Gara-gara itu jadi dasar, jadi alasan keluar dari gereja sama sekali. Dan nggak bergereja, meninggalkan Tuhan. Kan jadi mengerikan. Nah karenanya ini sudah tidak bisa diberlakukan dalam konteks modern. Nah masuk ke slide saya nomor 2. Nah yang mau disampaikan di sini dikatakan di situ di ayat yang kalau kita lihat ayat yang ke-6, menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaan. Dan di ayat yang ke-7 dikatakan kamu harus mengikuti teladan kami karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan dikatakan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi apa di situ dikatakan berusaha berjerih lelah siang dan malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak, melainkan karena kami mau jadi teladan. Maka poinnya ayat 10b. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Dengan kata lain sebetulnya yang mau disampaikan dalam firman Tuhan ini bahwa setiap orang Kristen harus bekerja. Setiap orang Kristen harus punya etos kerja yang baik. Harus. Kalau dia masih sekolah, belajar atau kuliah, maka etos kerjanya terkait belajar atau kuliah. Maka mari kita buka slide yang kedua. Kalau kita lihat kemudian Matius 25 ayat 14 sampai 30, maka ini bicara tentang talenta. Slide kedua, ya di situ ada tentang talenta. Ada orang yang diberi 1, 2, 5, yang 2 bertambah jadi 4, yang 5 bertambah jadi 10. Tapi yang 1 kemudian mengubur talentanya. Ya, yang 2 jadi 4, yang 5 jadi 10, kemudian mendapat upah dari apa yang dia sudah kerjakan. Yang 1 yang dikubur, dihukum, dan talentanya diberikan kepada orang lain. Talenta ini tidak hanya bicara tentang karunia, talenta ini bicara seluruh kehidupan kita yang dilihat sebagai pemberian Allah. Seluruh bagiannya adalah pemberian Allah, bukan hanya skill, talenta, bakat, bukan hanya itu, seluruh hidup kita. Nah, karenanya seluruh hidup kita harus dikelola, dan ini ada 2 prinsip sebetulnya. Dan ini kalau dikaitkan dengan kerja, maka prinsip ini juga berlaku. Yang pertama dikelola, manajemen, ya. Yang kemudian kedua dikembangkan, development. Maka kehidupan kita termasuk kerja, kita harus kelola dengan baik-baik dan kita kembangkan dengan baik-baik begitu. Kita karenanya tidak boleh bermalas-malasan. Ini mau saya tekankan betul-betul. Bukan untuk menghakimi mereka yang tidak punya pekerjaan. Karena ada perbedaan antara tidak punya pekerjaan dan menjadi pengangguran dengan
kemalasan. Zaman sekarang ekonomi serba sulit. Zaman sekarang dikatakan bahwa kelas menengah itu di Indonesia drop luar biasa. Penyebabnya pertama COVID dan yang kedua ekonomi kita tidak kuat, pondasinya tidak berapa kuat. Sehingga kelas menengah itu drop. Akhirnya banyak pengangguran, banyak sekali pengangguran. Di Jakarta katanya satu semester saja itu tambah puluhan ribu pengangguran. Jadi bisa dibayangkan, jadi harus dibedakan. Tapi terlepas dari itu, maka kita harus mengelola dan mengembangkan seluruh kehidupan kita. Nah karenanya setelah kita memahami Matius 25 sebagai patokan kita, maka kita mesti juga memahami dan kemudian membuang konsep bahwa kerja itu tulah, bahwa kerja itu kutuk. Karena di Kejadian 3 ayat 17 sampai 19 itu ada ayat yang berkata, dengan berpeluh engkau akan bekerja. Nah akhirnya ada orang yang mengajarkan bagian dari kejatuhan dalam dosa adalah kerja. Sehingga kerja adalah kutuk. Tidak demikian. Allah tidak menulahi, mengutuki umat manusia dengan bekerja. Sehingga kerja jadi akibat dosa karena kejatuhan. Itu tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Nah ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, slide berikutnya. Kalau kita lihat maka sebelum kejatuhan, penciptaan itu 6 hari penciptaan. Maka setelah 6 hari penciptaan, Kejadian 1 ayat 22, kalau saya tidak salah, dikatakan Allah berhenti dari segala pekerjaan. Berarti Allah bekerja. Berarti penciptaan adalah hasil kerja karya Allah. Berarti Allah adalah Allah yang bekerja. Karenanya itu bisa dikatakan hakikat dalam diri Allah. Jati diri Allah. Jati diri Allah. Maka ibu bapak yang terkasih, ketika manusia diciptakan oleh Allah, Kejadian 1 ayat 26-27, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka maksudnya gambar dan rupa Allah itu adalah karakter Allah. Dan salah satu karakter hakikat utama Allah adalah Allah yang bekerja. Allah yang tidak pernah bekerja. Di Mazmur dikatakan Allah Israel tidak pernah terlelap. Tidak pernah terlelap. Ini sebetulnya mau menunjukkan hakikat Allah. Dan ketika dia ciptakan manusia, hakikat karakternya dibagikan kepada manusia. Sehingga karenanya hakikat manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang bekerja. Allah kreator, ciptaannya creation, kitanya kreatur. Dan diberikan daya kreasi atau kreativitas. Nah, ketika kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, maka daya kreativitas itu, daya kerja itu ada di sini. Daya kerja itu ada di sini. Itu diberikan bagi kita sekalian. Maka kemudian ketika Allah menciptakan manusia, setelah baiklah kita menciptakan mereka segambar dan serupa dengan kita, maka kemudian Allah memerintahkan mereka untuk mengelola alam semesta. Dan perintah mengelola alam semesta sudah diberikan sebelum jatuh dalam dosa. Sehingga jelas sekali bahwa ini gak ada urusannya dengan dosa. Maka dengan kata lain, kita semua orang percaya wajib memahami bahwa kerja itu hakikat kita sebagai manusia. Kerja itu hakikat kita sebagai manusia. Karenanya kita gak bisa berkata begini, nanti aja. Gua bisa santai-santai dulu, nanti aja deh gua kerjanya. Dan kita jadi
punya karakter yang suka menunda-nunda gitu. Besok aja, besok aja, besok aja. Karakteristik misalnya tahu ya, tarsok. Entar besok, entar besok, tarsok. Kalau masih anak-anak disuruh, nih kerjain. Ya mah, entar. Ayo sekarang kerjain. Ya mah, entar. Entar, sampai seminggu masih entar. Gak dikerjain-kerjain begitu. Nah ini menunjukkan dia belum mengerti hakikatnya sebagai ciptaan Tuhan. Sebagai manusia ciptaan Tuhan. Maka dia bukan hanya tidak boleh bermalas-malasan. Ya, saya suka sekali dengan lagu itu ya. Jadi lagu kebangsaan kita kalau saya khotbah tentang ini. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Itu lagu kebangsaan saya kalau saya mau khotbah tentang ini. Jadi jangankan bermalas-malasan, ibu bapak yang terkasih. Kerja tapi terpaksa saja itu nggak boleh. Kerja tapi terpaksa saja itu nggak boleh. Mengapa? Karena kerja itu hakikat. Kerja itu hakikat. Jati diri, karakter orang Kristen. Orang percaya. Kalau saya berkata saya Kristen, hakikat saya malas-malasan udah jauh gitu. Udah jauh, nggak ada di kamus kita. Kerja terpaksa saja, kerja bersungut-sungut saja, kerja berkeluh kesah saja sudah tidak boleh. Apalagi bermalas-malasan. Maka kita yang sudah bekerja ini harus jadi prinsip. Kerja berarti harus apa? Jadi sukacita. Kerja dilakukan dengan semangat dalam damai, sejahtera, dan sukacita. Sukacita melakukannya. Karena hakikat tadi. Jadi gak bisa bermalas-malasan. Kita yang bekerja ini harus kita pegang. Oh ternyata hakikat saya adalah bekerja. Berarti saya harus bekerja dengan sukacita. Jadi bersungut-sungut pun sudah gak kita pikirin lagi. Apalagi bermalas-malasan. Malah ingat tidak ayat di Yakobus. Kalau engkau diminta jalan 1 mil. Sebaiknya firman Tuhan katakan jalan 2 mil. Kan gitu. Kalau diminta jubahmu, kasih juga bajumu. Itu sebetulnya apa? Itu bukan sekedar belas kasihan, compassion bukan. Tapi itu juga etos kerja. Artinya kerja kita tidak boleh mediocre. Kerja kita tidak boleh hanya memenuhi standar gitu. Tidak boleh sebetulnya. Kerja kita harus di atas itu. Harus di atas itu. Harus di atas itu. Maka misalnya waktu saya bergumul dengan Theo misalnya untuk kuliah. Ibu bapak sudah tahu dia kuliah di mana ya. Nah waktu dalam pergumulan saya katakan sama Theo, you have to hit the highest as possible. Kamu harus taruh target setinggi yang kau mampu, yang setinggi yang mungkin. Walaupun di sisi yang lain kau harus bersiap pada hal yang terburuk sekalipun. Tapi engkau harus memperjuangkan setinggi yang kau bisa. Walaupun yang terjadi enggak begitu. Dan itu juga yang selalu saya nasihatkan kepada mahasiswa saya. Kalau masuk S1, S2, S3, saya katakan target IP-mu setinggi mungkin. Supaya kalau ternyata di bawah target, di bawahnya enggak terlalu jauh. Kalau di kampus kami S1 itu 36 cum laude. Tapi kalau S2 itu 38. Maka saya katakan target minimal cum laude naikin sedikit supaya kalau turun tetap cum laude. Terus kemudian kalau kuliah S3 itu 4-5 tahun targetkan minimal sebisa mungkin 3-3,5 supaya kalau lebih 4 tahun masih oke. Artinya apa? Ketika diminta jalan 1 mil, jalan 2 mil, kerjakanlah sesuatu melampaui target. Kerjakanlah sesuatu di atas standar.
Kerjakanlah sesuatu melampaui apa yang diharapkan. Harus begitu. Jangan kerja pada batas minimal. Minimal kelulusan IPK 2,0. Pokoknya gue dapat 2,0 lulus gak apa-apa. Itu bukan Kristen yang seperti itu. Bukan. Ingat, jalan 1 mil, jalan jadi 2 mil. Itu prinsip. Target minimal 2 IPK 2, targetnya kalau bisa di atas 3. Bahkan kalau bisa hit targetnya 4,00 gitu. Ketika saya S2 kuliah di STFT Jakarta, dan ketika saya lulus SMA, saya daftar kuliah itu UMPTN. Bapak saya bilang jangan ngambil universitas yang biasa, targetkan UI. Saya targetkan UI. Waktu ngambil STT, jangan ambil STT yang tanggung-tanggung, yang nomor 1, STT Jakarta. Saya ambil 2-2 dan saya dapat 2-2 dan saya ambil STT Jakarta. Waktu selesai S2, saya berdoa Tuhan, bosan juga kalau S3 saya ke STT Jakarta. Saya pengen yang lebih baik lagi dari itu dan saya pengen keluar negeri. Nah waktu itu sempat dapat Amerika resesi, dibelokkan ke Jerman. Kita nggak masalah punya cita-cita yang tinggi. Yang penting bagi kemuliaan Tuhan. Gitu. Jangan cita-cita, ya pokoknya jadi ibu rumah tangga cukuplah. Jangan. Zaman sekarang jangan cuma seperti itu. Perempuan lelaki sudah dipahami setara. Jangan. Tapi jangan ketika perempuan sudah bekerja merasa kepala besar, menindas suaminya. Ada juga yang begitu. Itu dua-duanya tidak alkitabiah. Nah karenanya sekali lagi, jalan 1 kilometer, berjalan 2 kilometer. Maksudnya jangan mediocre. Jangan cuma rata-rata, targetkan di atasnya. Kalau rasa-rasa kayaknya kemampuan saya di bawah rata-rata. Kayaknya saya di bawah rata-rata. Maka kalau yang rata-rata kerjanya 2 jam sehari. Kita kerjanya 4 jam sehari. Kalau kita rasa kita di bawah rata-rata. Yang rata-rata itu kerjanya 4 jam. Kita kerjanya 8 jam. Harus begitu. Itu yang Kristen. Basisnya bukan workaholism itu. Basisnya not for the sake of the work, not for the sake of money. Bukan sekedar kerjanya, bukan sekedar dapat duit. Tapi hakikat kita bekerja. Dan ketika hakikat kita bekerja, kita nggak bekerja mediocre. 1 mil jalan 2 mil. Itu prinsipnya. Itu harus jadi prinsipnya. Dasarnya karena Allah ciptakan saya segambar serupa dengan Allah, itulah hakikat saya sebagai manusia ciptaan Allah yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu. Itu yang harus dipegang. Nah ibu bapak yang terkasih, slide berikutnya. Saya mau bagikan kerja hakikat Allah yang diberikan kepada manusia. Yang pertama, bekerja keras. Bekerja keras. Perjanjian baru juga mencatat bahwa Allah terus bekerja sampai sekarang. Nah tadi pagi juga saya menggambarkan dengan contoh tertentu, tapi remote-nya nggak ada di sini, tolong dong. Ya, ibu bapak yang terkasih, di situ saya katakan bahwa Allah bekerja sampai sekarang. Jadi dalam teologi Kristen Allah tidak dipahami. Allah mencipta, terus memberikan hukum-hukum universal laws, kemudian membiarkan segenap ciptaannya berfungsi, berjalan sendiri berdasarkan hukum-hukum universal tadi. Allah tidak begitu. Kalau itu namanya deisme atau God as the clock maker. Seperti jam dinding itu. Setelah si pembuat jam membuat mesin segala macam, maka 3 jarum berjalan saja terus begitu. Si pembuatnya sudah tidak terlibat. Nah Allah kita tidak begitu. Ketika dia sudah menciptakan alam semesta termasuk menciptakan kita, dia kemudian tidak meninggalkan kita.
dan membiarkan hukum-hukum universal berlaku. Walaupun tetap ada hukum universal. Misalnya kalau kita tidak makan, kita lapar. Hukum universal kan. Kalau kita tidak minum, kita haus. Kalau kebanyakan tidak minum, kita dehidrasi. Kebanyakan tidak makan, bisa sakit. Terus-terusan gak makan, gak minum, mati. Itu kan universal law yang tetap ada. Tapi bukan berarti bahwa universal law itu dibiarkan bekerja tanpa keterlibatan Allah. Sebaliknya Allah tetap turut terlibat di dalam alam ciptaannya. Misalnya ketika saya katakan hukum alam tadi, misalnya ini matahari, ini bumi, ini berputar saja, itu konstan. Ini konstan. Perputaran ini hukum universal. Tapi perputaran ini bukan sekedar hukum universal, karena ada Allah yang menopang sehingga hukum universalnya terus berjalan secara teratur. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab juga berkata Yesus pun bekerja juga. Yohanes 5:17, Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja. Dan Ibu Bapak yang terkasih, kata ibadah dengan kata kerja, ibadah dan bekerja dalam Alkitab, mana yang muncul lebih dulu? Dalam Alkitab kata beribadah atau ibadah, kata kerja atau bekerja, mana yang muncul lebih dulu dalam Alkitab? Kerja. Kejadian 1 ayat 22, Allah menuntaskan segala pekerjaannya. Ibadah itu baru kemudian. Nah, karenanya ini benar-benar hakikat Allah. Bahkan dikatakan Roh Kudus juga terus menerangi hati dan membawa pertobatan. Roh Kudus terus berkarya dalam hati kita. Dalam hati kita. Karenanya Allah Tritunggal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dia bekerja dari menciptakan dunia, dan setelah itu tidak pernah meninggalkan hasil pekerjaan tangannya, kemudian termasuk merencanakan keselamatan, aktif bekerja menyelesaikan semua rencananya. Dan karenanya manusia bekerja itu memang baik adanya dan Allah sendiri yang menetapkan. Nah, ini yang pertama, karena Allah bekerja, kita juga mesti bekerja. Dan kalau kita melihat bagaimana Allah bekerja, maka poin pertamanya, kerja adalah bekerja keras. Bekerja keras. 1 mil diminta jalan 2 mil, itu menunjukkan kerja keras tadi. Slide berikutnya yang kedua, bekerja itu juga harus bekerja secara cerdas. Ibu Bapak, tadi saya tunjukkan ini matahari, ini bumi. Merkurius, Venus, bumi, Mars, kemudian Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Saya SD diajari Mervebu, Mariu, Saturn, Neplu. Sampai sekarang saya masih hafal. Mervebu, Merkurius, Venus, bumi, ya kan, Mars, kemudian Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Ada enggak yang pernah menghitung bahwa jarak bumi dari matahari ini sekian jauhnya, dan memang itulah yang dibutuhkan untuk menopang kehidupan di bumi. 1 juta kilometer dekat saja ke matahari, udah panasnya nggak bisa dihidupi lagi. 1 juta kilometer mundur ke sana sudah tidak bisa dihidupi lagi, dingin sekali. Artinya ada jarak yang konstan. Suhu di sini sekian derajat Celcius untuk jarak sekian, maka bumi bisa dihidupi. Walaupun manusia yang kemudian membuat bumi makin hari makin panas, ya kan? Kita tebang segala macam makin panas. Tapi kalkulasi ini menunjukkan Sang Pencipta sangat cerdas. Sangat cerdas. Dan kalau kita perhatikan waktu Allah menciptakan matahari, karena kalau baca di teks Alkitab,
bumi sudah ada. Karena waktu dikatakan baik kalau kita baca Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Kemudian bumi belum berbentuk dan kosong, tapi tidak pernah ada ayat Allah menciptakan bumi. Ayat 2-nya bumi belum berbentuk dan kosong. Buminya sudah ada, tapi belum berbentuk dan kosong. Tofu wafohu atau chaos, kacau balau. Buminya ada, kacau balau. Kenapa bumi kacau balau? Karena belum ada matahari. Kacau balau karena belum ada matahari. Begitu ada matahari jadi teratur. Salah satunya itu. Ya, nggak ada matahari nih, nggak jelas nih. Begitu ada matahari jadi teratur. Itu salah satu dampaknya. Ya. Nah kemudian ukuran ini betapa cerdasnya Allah. Tapi perhatikan waktu mencipta. Allah menciptakan benda-benda penerang. Matahari untuk siang, bulan dan bintang untuk malam. Itu dengan hanya apa? Ngomong. Sekali ngomong, langsung ada, terus langsung teratur. Bayangkan betapa cerdasnya Allah. Nggak perlu nyoret-nyoret dulu di tabletnya. Seandainya Allah punya tablet, ngitung dulu rumus fisikanya begini. Kalau bulatan besar segini, bulatan bumi besarnya segini. Kalau ini masanya segini, ini masanya segini. Berarti ini jarak yang konstan, yang cocok supaya dia konstan segini. Allah nggak perlu ngitung-ngitung. Nggak perlu ngitung-ngitung. Saking cerdasnya. Cerdasnya melampaui segala sesuatu. Makanya dikatakan maha tahu. Sekali berfirman, artinya dalam pengetahuannya dia sudah memiliki ini semua. Nah karenanya hakikat bekerja itu juga mesti menyertakan bekerja secara cerdas. Nah secara cerdas itu bukan dalam kerangka ngakali orang, licikin orang, nipu orang. Bukan. Cerdas itu juga bukan kemudian cari-cari cara jahat, tipu sana, tipu sini. Terus nanti kalau punya anak namanya tifsani. Tipu sana, tipu sini. Terus properti di rumahnya Spanyol, separoh nyolong. Misalnya begitu. Tifsani, kalau Tiffany lain. Tifsani, tipu sana, tipu sini kan gitu ya. Atau Spanyol, mereknya apa? Spanyol, oh keren. Separoh nyolong maksudnya. Nah bukan itu, cerdas yang dimaksud bukan itu. Makanya dikatakan cerdiklah seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Nah kalau tidak ada ketulusan seperti merpati, jadinya licik. Dan di negeri ini jauh lebih mudah cari orang cerdik daripada cari orang tulus. Cari dua-duanya, cerdik dan tulus, lebih susah lagi. Karena kecenderungannya semakin cerdik dia, semakin bulus. Kecenderungan di negara ini begitu. Semakin cerdik dia, semakin bulus. Karena kecerdikannya dipakai untuk mengakali temannya, saudaranya, bahkan negaranya. Mengakali hukum, mengakali anggaran, dan seterusnya. Kalau misalnya ibu bapak naik jalan tol Cikampek tuh lewat bawah gitu. Saya kalau khotbah di daerah Cikarang, saya lewat bawah. Kalau saya khotbah di Kerawang, GB Kerawang lewat bawah. Tapi kalau ke kampusnya Theo itu lewat atas, MBZ. Itu kalau di atas itu jalannya begini. Itu yang saya bingung, di bawah jalannya rata, kenapa di atas jalannya begini? Katanya teorinya supaya yang nyetir gak ngebut. Kata siapa? Bingung juga saya, logikanya di mana gitu. Orang Indonesia kapan gak ngebut? Naik bajai aja ngebut. Saya selama mobil di bengkel 2 bulan naik bajai antar jemput ya. Itu supir bajai saya masuk jalur cepat ngebut gitu. Saya pegangannya begini. Tapi saya pikir kalau saya ketabrak ya jadi peyek juga gitu. Nggak ada perlindungan apapun kan. Itu kenceng banget gitu bajai. Apa yang nggak ngebut gitu.
Itu kalau di kita itu motor misalnya, pengendara motor berasa Valentino Rossi, Casey Stoner, Lorenzo, macam-macam tergantung favoritnya gitu. Saya sering melihat orang naik motor di tikungan, itu nikungnya sampai begini. Sampai begini. Sampai begini nikungnya gitu. Terus kaki kadang diturunin gitu. Ini Roxy, itu yang Gambir tuh kan gini, set gitu tuh. Terus dari Gambir mau ke Hayamuru kan begini lagi tuh. Saya sering lihat orang motor tuh naik begini terus kakinya diturunin begini. Padahal kalau dia ngejeblak patah tuh kaki. Kalau motornya diginiin terus tak patah tuh kaki. Bingung loh saya, bener-bener bingung. Tapi sih belum pernah ada yang naruh dengkulnya gitu. Karena gak ada pelindung lutut kan. Nah, saya ngelihat orang Indonesia itu nggak ada yang nggak ngebut, nggak ada yang ngebut, kecuali satu, supirnya orang kaya raya. Iya, kemarin saya ketemu temen, saya kan mau sudah jadi eksekutif committee member dari Society of Asian Biblical Studies 2025 akan bikin konferensi Alkitab se-Asia. Target peserta internasional 200 sampai 300 begitu kan. Saya lagi bentuk tim gitu, ada 10 orang. Kemarin ketemu dengan teman saya bilang, Pak bersedia nggak jadi panitia National Committee? Dia bersedia, kami ketemu di mana di Atrium Senen, makan lah gitu ya. Dan waktu mau pulang dia tanya, Pak Sigor naik apa? Ya naik angkutan umum, taksi online. Oh saya antar aja, mau kemana? Ke STT. Waktu diantar ternyata saya diantarnya pakai Lexus. Ngerasain lah saya duduk pakai Lexus gitu. Dan naik Lexus gitu kan. Terus saya perhatiin ada zebra cross lampu merah. Dari jauh supirnya udah berhenti gitu. Coba yang lain, kalau mobil biasa, motor, bajai, taksi, zebra cross, lampu merah nyala, ada yang berhenti nggak? Kebanyakan ada apa? Mana ada yang berhenti? Ini zebra cross, lampu merah, jalan terus. Kemarin di Lexus itu zebra cross merah, jauh sebelum zebra cross dia melambat, terus sekitar 2 meter dari zebra cross dia udah berhenti gitu. Dia udah berhenti. Makanya saya bilang, yang taat rambu-rambu lalu lintas itu supirnya orang kaya raya. Karena kalau dia melanggar, bos dia bisa pecat dia gitu. Kan gitu. Karena safety-nya penting sekali. Selebihnya, makanya jalanan begini di Bekasi itu. Orang bilang supaya orang Indonesia nggak ngebut. Itu kacau gitu. Idenya tuh kacau. Yang terjadi ngebut terus. Nah kalau ngebut itu begini-begini jadinya. Begitu. Waktu saya naik shuttle dari Jakarta ke Purwakarta lewat itu begini kan. Itu shuttle sedia bawa gini-gini terus gitu. Nggak akan dikurangin kecepatannya. Tapi pernah satu kali ketika begini, begitu dia naik turun di bawah ada mobil cukup dekat. Kalau dia nggak sigap itu kan bisa tabrakan. Tapi ternyata kemudian ada berita jalan tol itu ada korupsi sampai bermiliar-miliar rupiah gitu. Korupsi begitu. Masa dia nggak bisa ngukur bikin jalan yang lurus gitu kan. Jalan mesti bengkok-bengkok begitu. Kan ngaco sekali. Itu di Konoha, bukan di negeri kita. Itu di Konoha atau Wakanda. Ya. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kerja cerdas itu bukan berarti ngeliciki orang, ngeliciki teman, saudara, rekan sekerja, partner, anggaran, aturan, negara, dan seterusnya. Bukan. Kerja cerdas bukan begitu. Kerja cerdas justru adalah bagaimana sesuai dengan undang-undang, peraturan yang ada, termasuk perpajakan. Dan saya kemarin itu dalam rangka mengajukan lektor kepala, saya melakukan ya semacam kecerobohan. 9 tahun saya kerja pulang dari Jerman, saya rutin bayar pajak, laporannya ada.
Tapi SPT itu harus mandiri dilakukan. Rupanya saya nggak melakukannya secara mandiri. Rupanya itu dua pekerjaan yang dilakukan. Dan akhirnya gara-gara wajib, maka kemudian saya datang ke kantor pajak. Saya bikinlah SPT saya, baru keluar. Baru di situ saya bisa proses begitu. Dan waktu saya lihat jumlahnya, gede juga yang saya bayar loh. Gede juga yang saya bayar. Ya lumayan lah gitu. Beli motor bisa dapat 3 atau 4 motor. Mulai lagi deh saya. Jadi kalau ngelihat korupsi kayaknya gimana gitu ya. Kita bayar pajak capek-capek tapi dikorupsi kan gimana gitu. Nah, bekerja cerdas itu berarti menaati semua peraturan. Nah, yang berikutnya kita perlu selalu memperlengkapi diri yang berarti belajar. Bobby ini sudah mahir main keyboard dan kita selalu dibantu teman-teman yang main musik yang mahir-mahir. Coba bayangkan kalau Bobby cuma bisa main keyboard kunci C terus. Apa lagunya kunci C gitu. Apa lagunya kunci C. Dulu waktu saya belajar gitar saya cuma bisa main C dan G. Itu pun mesti lihat buku gitu. Tapi dari situ saya tahu itu bukan bidang saya. Nah, berarti di sini kita mesti memperlengkapi diri sesuai bidang, belajar. Tapi kalau bukan bidang kita, ojo, ngoyo, switch gitu. Pindah langsung. Kalau bukan bidang kita, pindah. Yang sesuai dengan bidang talenta tadi. Nah, yang berikutnya, bekerja secara cerdas berarti kemudian berupaya supaya yang kita kerjakan semakin efektif, semakin efisien begitu. Nah, misalnya kalau di Microsoft Word ya, saya punya di laptop saya itu Microsoft Word, banyak kata yang saya singkat. Misalnya nih secara, kalau saya ketik SCR enter langsung secara. Kalau saya ketik YG enter langsung yang. Kalau saya ketik AL langsung Allah. Kalau ALK Alkitab. Kalau YK Yesus Kristus. Kalau TYK spasi Tuhan Yesus Kristus. Saya bikin seperti itu supaya waktu saya ngetik jauh lebih cepat ngetiknya saya. Dan dari SMP saya sudah berlatih ngetik bukan 11 jari. Saya dari SMP itu sudah mengetik 10 jari. Gitu. Sudah terbiasa. Yang kemudian merem pun saya udah tahu jari saya kemana gitu. Karena ini sebetulnya ada yang disebut muscle memory. Main keyboard juga gitu. Bobby masih lihat nggak touch-nya? Udah nggak lihat bisa kan? Nah itu karena udah tahu nih di mana gitu. Gitu. Yang main gitar juga kan kenapa ketawa? Bahkan dulu teman kita si siapa Yongki ya kalau nggak salah ya. Dia pernah memeragakan bahkan main keyboardnya begini. Begitu. Wah saya gini aja nggak bisa. Nah Bapak yang terkasih main gitar juga gitu. Kalau kita udah mahir merem pun udah bisa. Kenapa? Ini sebetulnya otot-otot kita itu ada muscle memory. Drum juga gitu. Udah biasa. Ada muscle memory. Makanya itu harus dilakukan. Makin efektif, makin efisien dalam melakukan pekerjaan. Harus menemukan cara-cara itu. Nah, kalau kita hamba Tuhan yang sekolah teologi harus juga menemukan cara-cara. Saya mengajar dulu di kampus saya, tapi udah diganti ke dosen yang lain karena terlalu banyak mata kuliah. Saya mengajar speed reading, bagaimana baca cepat. Ada 2 sistem, skimming, scanning. Skimming, scanning. Dan saya mengajar mahasiswa saya sampai kalau satu halaman begini, itu bisa hanya sekitar 30 detik selesai baca. Bahasa Indonesia, kalau bahasa asing tergantung kemampuan bahasa asingnya. Saya mengajar itu dengan scanning dan skimming, ada tekniknya gitu. Saya ajarin teknik itu supaya baca cepat. Orang Jepang katanya, itu bacanya dengan naruh jari begini. Ya. Atau kadang dia bikin begini. Katanya begitu. Selesai satu halaman dengan sok gitu. Saya bilang hebat banget ya orang Jepang ya.
Saya nggak tahu benar atau tidak, tapi dengan teknik scanning dan skimming, itu teks itu bisa dengan cepat kita baca gitu. Artinya kita harus terus-menerus mengembangkannya dengan penuh kecerdasan. Berikutnya, yang terakhir. Ya, saya mau bicara dulu sedikit ini sebelum selesai. Ini teori Max Weber yang mengatakan, judul bukunya The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Kapitalisme yang mengajarkan bahwa Eropa Barat itu menjadi begitu kaya raya, jadi negara industri, negara kapitalis karena mereka punya semangat kapitalistik yang dibangun oleh dua. Pertama Calvinisme dari John Calvin, yang kedua Lutheran dari Martin Luther. John Calvinnya, kita ini umat pilihan Allah dan kita dipilih oleh Allah. Tapi buktinya apa? Diberkati oleh Allah. Maka supaya kita diberkati oleh Allah apa? Kita harus kerja sekeras-kerasnya. Maka orang-orang Protestan waktu itu kerja sekeras-kerasnya. Tiada hari tanpa kerja. Sementara Martin Luther mengajarkan kerja adalah ibadah. Sebelumnya, sebelum Protestan muncul, Eropa punya konsep ibadah itu di gereja, ibadah itu ya misa, hari Minggu dan hari-hari lain. Tapi Martin Luther katakan kerja adalah ibadah, maka kalau saya ke bengkel, saya ke kebun, saya ke sawah, saya ke toko, ke warung, itu juga ibadah. Maka mereka mengerjakan segiat mungkin karena mereka lihat, oh kalau saya masak, jualan, saya kerja, beribadah juga. Maka jadi maksimal mereka dan ekonomi Eropa Barat makin tinggi. Itu penyebabnya. Maka slide berikutnya. Maka kemudian semua pekerjaan itu adalah melayani Tuhan. Maka harus mengerjakan dengan baik. Termasuk sebetulnya segala pekerjaan baik yang kita lakukan di gereja ini maupun pekerjaan di luar sana. Makanya sebetulnya tidak ada pekerjaan rohani dan tidak rohani. Khotbah ini pekerjaan rohani, WL ini pekerjaan rohani, singer pekerjaan rohani, pemain musik pekerjaan rohani, kameramen, soundman, multimedia operator pekerjaan rohani. Tapi semua kerja yang di luar sana pun juga pekerjaan rohani. Saya dagang, saya gojek, saya kerja di kantor, saya main musik di kafe segala macam. Itu semua pekerjaan rohani. Gak ada pekerjaan yang tidak rohani. Kecuali kalau memang melakukan pelanggaran hukum. Ya kalau melanggar hukum gak ada rohaninya sama sekali. Itu rohana gitu, bukan rohani. Selebihnya apapun pekerjaan itu rohani. Langsung ke slide yang terakhir saja, slide ke-11. Maka bagian yang ketiga, kerja itu harus bernas. Maksudnya bernas apa? Ibu bapak yang terkasih, tadi saya jelaskan secara singkat etos kerja Protestan yang disampaikan Weber. Maka kita mesti mengerjakan sekuat tenaga, membiarkan kehendak Tuhan terjadi. Dari hasil kerja kita banyak yang kita bisa lakukan. Ibu bapak yang terkasih, apa sih yang kita mau kerjakan di dunia ini? Terus kalau kita kerja, apa sih yang mau kita kumpulkan? Terus kalau kita kumpulkan, untuk siapa sih kita kumpulkan? Untuk apa begitu? Nah, yang ketiga, kerja bernas itu maksudnya kerja jadi berkat. Di situ saya cantumkan misalnya diakonia untuk melayani secara sosial. Tugas gereja kan bukan cuma beribadah, bukan cuma bersekutu, bukan cuma bersaksi, tapi juga mesti berdiakonia, melayani orang-orang lain. Makanya tadi pagi saya sudah share, minggu lalu kita ada ibadah gabungan ya. Kita sebulan sekali awal bulan gabungan pagi dan sore supaya kita saling ketemu. Karena saya lihat konsisten Pak Hari dan Ibu itu pagi, Yosafat dan Marisa itu pagi. Kemudian ada 1-2 yang Bu Francisca cenderung pagi, Bu Yusmina sekarang cenderung pagi. Nah kalau bikin gabungan kan kita bisa saling ketemu. Nah kemarin waktu kita ibadah gabungan, istri saya bikin bakso dan banyak yang bilang enak. Maka kemarin tuh kita bercakap-cakap, gimana ya kalau kita jualan bakso di depan situ ya.
Terus kita survei dulu bakso yang di situ, kata Bu Rosa, di situ ada jualan bakso. Ini kan kayak ini kan gereja kita. Di sini, ruko yang di sini itu ada jualan bakso juga. Kita mesti survei harga. Kita jual sedikit di bawah dia gitu. Nah, kemudian Sabtu kemarin doa Ibu Nita, Ibu Wakil Gembala masak nasi uduk kering. Nasi uduknya nggak basah, kering. Dan ini enak sekali. Terus pikir, oh ya sekalian selain bakso nasi uduk. Terus kemarin tadi di pagi saya cerita niat saya dan Pak Hari mendukung sekali dan teman-teman yang lain juga. Dan saya pikir ini kan sebetulnya baik gitu ya buat kita. Ya tentunya bisa mendapatkan tambahan untuk kas gereja. Tapi juga buat ibu bapak yang mau bekerja. Ya tentunya kan bisa buat pemasukan. Anak-anak muda yang belum bekerja juga kan bisa katakanlah part-time membantu di situ gitu. Misalnya bayangan saya ya, mohon maaf bukan berniat negatif, justru niat positif. Ibu Yuni misalnya, Ibu Ria misalnya. Kan kalau saya pernah datang siang-siang, ini ujung ke ujung, ini rame. Ini kantor nih ujung ke ujung. Ini malamnya aja sepi kayak kuburan. Ini kalau keluar hari kerja di atas jam 7 sepi. Tapi pagi sampai jam 5 ini ujung ke ujung ramenya minta ampun. Bengkel, shore, apa nih, rental mobil segala macam. Ujung ke ujung gitu. Jadi saya pikir kenapa enggak kita bikin di situ beli gerobak. Itu ada meja bisa kita berdayakan mejanya, kita jualan di situ kan. Keuntungannya buat kas gereja, kemudian kita bisa mempekerjakan anggota jemaat dan punya sumber penghasilan gitu. Modalnya gampang lah kita bisa cari, gampang. Tuhan kita pasti memberikannya kalau memang ini jadi kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari sejak sebulan yang lalu saya dengan Bapak Wakil Gembala berpikir kami ingin mengadakan bakti sosial pengobatan, bukan pengobatan sih, pemeriksaan kesehatan. Jadi sudah pengobatan tradisional. Kami sudah menghubungi 2 lembaga, satu GKI Gading Indah, satu lagi Persatuan Dokter Gereja Bethel Indonesia. Nah lagi nego mana yang cocok, rencana minggu pertama bulan Oktober kami bikin 1000 paket untuk 1000, banyak amat, 100 kita bikin 100 paket, maksudnya untuk 100 orang. Nah, prioritasnya pertama tentunya untuk anggota jemaat. Semua diharapkan itu ibadah gabungan, tapi mungkin kita bikin lebih cepat jam 4, selesai setengah 6, langsung cek gitu. Ya, tapi dokter akan datang sebelum ibadah juga. Jadi sebelum ibadah cek, kita break untuk ibadah setengah 6-nya, lanjut sampai mungkin jam 7, jam 8 gitu. Nah sisanya kalau masih ada sisa, nanti saya bikin spanduk di depan, ada pemeriksaan kesehatan, tapi 100 orang saja dan mesti mendaftar untuk 100 pertama gitu. Nah itu bagian dari apa? Diakonia. Jadi kerja kita harus bernas. Maksudnya kerja yang kita kerjakan dan hasil yang kita dapatkan harus jadi berkat buat orang lain. Nah itu yang kita mau kerjakan. Sehingga kerja bernas itu berarti bisa memberikan sumbangsi bagi diakonia, bagi pekerjaan Tuhan, bagi pendidikan kita maupun pendidikan orang-orang lain. Ya, saya rasa tidak masalah. Tadi pagi juga saya sudah umumkan. Kita mendukung studi Jordan sampai selesai dan Rabu akan wisuda. Dan karena orang tua Jordan tidak bisa hadir, saya mewakili jadi wali begitu untuk wisudanya hari Rabu. Dan kita mendukung dia sampai dia selesai. Tepuk tangan dulu dong Jordan. Hari Rabu akan sah menyandang es teler. Rabu akan sah menyandang es teler, es tongtong, es toger. Dan kita juga sudah mulai mendukung satu anggota jemaat kita, kalau ini nggak usah saya sebut namanya, untuk studi S1. Dan saya rindu sekali kemampuan ini berkembang. Tapi saya pengen mulainya dengan anggota jemaat dulu gitu ya, dengan anggota jemaat. Nanti kalau Tuhan berkati lebih lagi, saya pengen juga yang sedang studi teologi bisa kita support. Ada Binsar, Ehud, ada Nelma,
ada Mirel juga. Nanti kalau Tuhan kasih berkat, kita rindu sekali begitu. Jadi kita melakukan ini nggak nunggu Logos jadi gede. Sebab kalau nunggu Logos jadi gede, dari kecil nggak melakukan, gedenya pelit pasti. Dan saya menemukan banyak gereja yang pelit. Yang udah gede tapi pelit. Maka kita mesti mulai bahkan dari kita masih kecil. Dari sekarang. Seberapa ibu bapak bisa dukung silakan. Enggak mampu juga enggak apa-apa, enggak dipaksa. Kalau punya kesulitan ceritalah. Sebisa mungkin kita bantu. Tapi kalau kita enggak bisa bantu, ya kita paling tidak doakan. Karena Tuhan bisa berikan pertolongan lewat 1001 cara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini, untuk firman Tuhan yang telah disampaikan kepada setiap kami. Mampukan kami